Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Baik, selamat pagi sahabat Suara Sidoarjo dimanapun Anda berada, kembali dalam program Dialog Pertanian bersama dengan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo. Kali ini dari BPP Porong, dari BPP Kecamatan Porong. Yang menarik tadi lagunya awal di jam 9 itu padi ya, artisnya ya. Ternyata yang kita bahas sekarang padi juga. Begitu. Baik, bersama dengan dua narasumber kita yang sudah hadir di studio, ada Pak Dwi Sumarsono dan Ibu Sita Rahmania dari Kecamatan Porong. Selamat datang di studio Suara Sidoarjo. Selamat datang. Ya, ini ada yang tadi sempat terkaget-kaget bentuknya berubah ya, studio ya. Baik, sebelumnya Ibu Sita dari BPP mana sebelumnya ya? Pindahan dari Tulangan. Baik, jadi tahun 2020 masih pernah gitu ya masih merasakan ikuti. Ya? Kalau Pak Dwi-nya dari BPP Wonoayu. Oh, Wonoayu. Berarti di Porong ini baru ya? Baru bulan bulan Juli. Bulan Juli. Ada pindah-pindah itu kita ikut bagian dari pindah. Baik. Jadi ini untuk sahabat Suara Sidoarjo yang kita bahas pada pagi hari ini adalah budidaya tanaman padi. Makanya tadi saya bilang kok pas ya lagunya di awal harusnya padi begitu. Baik, untuk pagi hari ini kita akan bahas terkait dengan tanaman padi, tapi ini metodenya sedikit berbeda dengan beberapa metode yang lain. Ini kita bahasnya terkait dengan persemaian kering pada pembibitan padi dalam teknis metode SRI. Persemaian dan SRI. Ini maksudnya gimana ya? Persemaian dan SRI ini apakah satu lingkup atau seperti apa? Ini sepertinya saya pertama ke Bu Sita dulu sepertinya ya. Baik, Bu Sita dulu. Oke, untuk persemaian kering itu bagian dari SRI. Jadi SRI itu sistem rice intensif. Bagaimana membuat persemaian itu lebih intensif, lebih efektif, lebih efisien. Nah, dari salah satu yang beberapa metode-metode SRI itu pilihan kita ke persemaian kering. Kenapa persemaian kering? Karena awal dari pertumbuhan itu kuncinya di persemaian kering. Jika persemaiannya bagus, insya Allah untuk melangkah lebih lanjut lebih enak. Tapi kalau persemaiannya itu sudah jelek, maka untuk pertumbuhan, untuk pindah tanam, pertumbuhan, pemupukan butuh ekstra tenaga lagi. Gitu. Ya, jadinya kenapa kita lebih poinnya ke persemaian, ke tanaman padi pada persemaian, karena di situ kita lebih memudahkan langkahnya pelaku usaha untuk langkah-langkah selanjutnya. Karena tahapannya untuk tanaman padi kan memang panjang ya, 3 bulan dari mulai bibit sampai dengan panen. Itu kalau penanaman metode normal. Biasa begitu. Biasa. Sebenarnya secara umum biasa, cuman di sini kita pangkasnya ke arah waktu persemaian. Kalau persemaian biasa itu butuh waktu 20 sampai 30 hari ya Mas Dwi. Tapi kalau untuk persemaian kering maksimal 15 hari. Paling enggak 18 hari harus tanam. Lebih dari itu akar tidak bisa maksimal karena memang kita pakai metode berbeda, otomatis sistem pertumbuhannya juga untuk pertumbuhan bibit padinya juga berbeda. Semakin lama pertumbuhannya, akar semakin bertemu, semakin rapat. Lah ini yang akan semakin susah untuk melepasnya, tanamnya juga susah. Makanya kenapa kita batasi waktu tanam tidak lebih dari 20 hari, maksimal 18 hari. Umur 10 hari pun bisa dilakukan jika lahannya sudah siap dan petaninya mampu. Itu untuk lahan apakah harus
sama dengan yang lain atau berbeda ini Bu untuk lahannya yang digunakan metode penyemaian tadi? Keuntungan persemaian kering itu dia lebih fleksibel. Dia bisa di lahan basah, di lahan tanah pertaniannya itu di sawah. Dia juga bisa di pekarangan rumah. Asal satu tidak ada ayam dan tikus. Habis itu soalnya makanya. Baik. Jadi ini sahabat, keuntungannya tadi adalah pemangkasan dalam sisi biaya dan efektivitas waktu begitu ya. Iya. Nah, tadi saya juga sempat kaget ini. Sri namanya, metodenya Sri. Kalau yang biasa metodenya namanya apa, Bu? Biasa namanya metode konvensional. Jadi kita pakai bahasa biasa konvensional. Cuman untuk Sri itu memang lebih terkenalnya Sri lebih mudah untuk orang-orang Sri ku wong Jawa ngaten. Jadi lebih mudah untuk dikenal. Jadi sebenarnya penamaan tidak ada hubungannya dengan metode ya? Berhubungan karena sama. singkatan dari sistem rice intensif. Jadi nantinya itu bagaimana berbudaya secara intensif. Bahasa Indonesia seperti itu, tapi dibuat pakai bahasa Inggris, tapi singkatannya ke Indonesia, ke Jawa lagi Sri. Saya kira biar identik begitu ya. Biar identik, biar lebih mudah diingat gitu ya. Baik, jadi sahabat untuk saat ini metode penyemaian menggunakan penyemaian dalam metode Sri ini tentunya juga bisa digunakan saat musim-musim hujan seperti ini kan bisa. Biasanya kurang menentu begitu ya. Banjir juga biasanya jadi salah satu kendala kita karena kalau sering banjir kan airnya tanah jadi lembab begitu. Nah, nanti akan kita lanjutkan perbincangan kita pada pagi hari ini. Ini sebelumnya ingin saya ajak jalan-jalan terlebih dahulu. Kali ini mau saya ajak untuk ke Pura Sidiamerta yang ada di Juanda dalam jejak Kota Delta. Jejak Kota Delta. Jejak Kota Delta. Persembahan Suara Sidoarjo. Tidak kalah dengan pura-pura cantik di Pulau Bali yang terkenal, Pura Jala Sidi Amerta yang berjarak kira-kira 2 km dari Bandara Internasional Juanda Sidoarjo menjadi salah satu destinasi wisata budaya situs kuno yang bisa dikunjungi. Dari arah Surabaya, lokasi pura berada di sebelah kanan Jalan Raya Juanda. Saat kita berkunjung ke sana, seorang ketua pura bernama Kolonel Imade Jala Astika akan menyambut dengan ramah. Jala itu laut, Sidi itu winter ya, kemudian Amerta itu kehidupan. Jadi air suci dari laut, gitu ya. Air suci dari laut yang memberikan kemakmuran, kebahagiaan bagi umatnya, itu umat Hindu. Itu arti daripada Jala Sidi Amerta. Dan sampai sekarang sudah dibangun cukup megah bagi kami dengan luas kurang lebih 5.000 meter persegi. Namun dibagi beberapa bagian. Ada 3 bagian. Yang pertama Mandala Utama, Mandala Madya, Mandala Nista, dan juga ada area parkir. Ada bangunan-bangunan yaitu pertama bangunan yang paling tinggi itu namanya Padmasana, kemudian pengelurah, kemudian juga ada balai pepelik, ada balai pewedan, dan ada balai tajuk panjang. Masing-masing bangunan itu memiliki fungsi dan nilai sendiri. Seperti bangunan pengurah. Pengurah itu kan berasal dari kata lurah. Kalau bahasa Sanskrit itu ada artinya pengiring, patih, pembantu. Pihak pengelola Pura Jala Sidi Amerta juga memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk bisa menyewa tempat bersembahyang umat Hindu ini untuk keperluan lain seperti upacara resepsi pernikahan, pesta, dan acara-acara pagelaran seni lainnya. Jejak Kota Delta. Jejak Kota Delta. Persembahan Suara Sidoarjo. Tisu, masker, hand sanitizer,
Apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 mulai berlaku efektif. Berisi tentang pengendalian aktivitas masyarakat untuk mencegah penyebaran COVID-19. Ini berlaku untuk setiap orang, setiap pelaku usaha, sampai pengelola, penyelenggara, dan penanggung jawab tempat dan fasilitas umum. Menurut Beni Sampirwanto, Kepala Dinas Kominfo Jawa Timur, implementasinya pada pembatasan kegiatan masyarakat di tempat publik, pembatasan jam kegiatan masyarakat termasuk kegiatan usaha, penutupan ruas jalan, sampai isolasi skala RT, RW, dusun, sampai desa atau kelurahan. Sanksi juga disiapkan untuk para pelanggar, mulai dari teguran lisan, menyita KTP, kerja sosial, sampai denda. Bahkan untuk pelaku usaha, jika tetap bandel, terancam pencabutan izin usaha. Apabila sebuah usaha tetap bandel, maka pada tindakan berikutnya Satpol PP bisa melakukan penalti 2 kali dari yang pertama tadi. Mikro menjadi 1 juta, kecil menjadi 2 juta, menengah menjadi 10 juta, dan usaha besar menjadi 50 juta. Apabila pelaku usaha tadi masih bandel, maka Satpol PP akan merekomendasikan kepada pejabat berwenang untuk mencabut izin usahanya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap masyarakat patuh pada protokol kesehatan supaya penyebaran COVID-19 bisa terkendali. Caranya, lakukan 3M sehari-hari, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sesering mungkin, dan menjaga jarak minimal 1 meter. Sahabat, air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Jadi pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga, tetapi juga punya nilai lebih. Untuk sehari-hari, Anda bisa memilih air mineral Santri, produksi Kebon Sidogiri Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan, tetapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330 ml, 600 ml, 1500 ml, dan juga galon. Info lengkap dan pemesanan Anda bisa hubungi Ustadz Muhammad Segar, CV Lantabur Sidoarjo dengan telepon 0821 3404 0289. Sekali lagi 0821 3404 0289. Distributor air mineral Santri untuk wilayah Sidoarjo ada di Jalan Sawo RT 3 RW 1 Pelumpungan Sukodono Sidoarjo. Air minum, pilihlah Santri. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Baik, sahabat, masih bersama dengan 2 narasumber kita yang sudah hadir di studio pada pagi hari ini. Ada Ibu Sita dan Pak Dwi yang kita bahas terkait dengan metode penanaman padi dengan metode Sri dalam persemaian dalam metode Sri. Susah sekali ya. Baik, ini untuk yang kita bahas tadi
sudah seputar penyemaian itu seperti apa awalnya, tapi kita juga masih belum tahu teknisnya penyemaian seperti apa sih. Ini berarti saya coba ke Pak Dwi dulu ya berarti ya. Baik, ke Pak Dwi dulu. Terkait dengan penyemaian Pak, sebenarnya persemaian itu yang pertama dibutuhkan plastik. Oke, baik. Lebar maupun panjangnya luas saja, maksudnya luas saja, kita nggak matok, tapi sebenarnya ada patokannya. Untuk 1 meter plastik dibutuhkan 1/3 kilo, 3/4 kilo, 3/4 kilo. Oke, baik. Benih padinya, itu dimasukkan jadi satu begitu berarti? Jadi ada ukurannya, ada standarnya. Kalau biasanya yang kita kenalkan di sini adalah penggunaan plastik, bukan penggunaan loyang. Karena ada beberapa kalau pakai alat tanam ya Mas Dwi, pakai alat tanam itu mesin tanam. Itu kan sudah ada cetakannya. Lah, yang dipermasalahkan ada beberapa lokasi daerah yang belum punya mesin tanam atau belum bisa melakukan mesin tanam, tapi kita juga mengenalkan nggak pakai mesin tanam nggak apa-apa, yang penting menggunakan persemaian kering karena memang keuntungannya besar. Salah satunya yang dijelaskan Mas Dwi tadi, tidak perlu menggunakan cetakan, kita pakai plastik putih bening atau banner atau terpal atau apapun yang tidak tembus. Juga bisa ya berarti ya? Bisa. Kuncinya benda yang tidak tembus, ya. Bahannya itu tidak tembus air. Baik, itu berarti memang cocoknya digunakan di tempat yang lembab begitu Ibu ya? Karena memang ya kuncinya kan di padi itu lembab tapi tidak tergenang. Beberapa masalahnya yang selama ini ada di wilayah itu cenderung padi itu harus banyak air, padahal tidak. Padi itu butuh air tapi tidak untuk banyak air. Yang kita jelaskan di situ. Salah satunya yang diawali adalah persemaian kening. Kalau persemaian kening rata-rata kita lihatnya kan hampir besar, paling tidak 1 kedok ya Mas Dwi yang dibutuhkan. Padahal nggak perlu 1 kedok, itu bisa untuk 1 bagian seperti itu. Hemat biaya, hemat tenaga, hemat semuanya, waktu. Cuman kalau misalnya memang penjelasan dengan praktek kan beda ya. Kalau misalnya kita sudah praktek, maka petani ataupun pelaku usaha itu lebih mudah untuk menerima, oh maksudnya seperti ini, seperti itu. Baik. Jadi memang harus dipahami ya, padi itu bukan tergenang, tapi cukup lembab saja. Tapi butuh air. Baik. Karena pahamnya sampai sekarang ini tanamannya harus tanaman yang air. Saya juga pahamnya seperti itu. Baik, mungkin bisa dilanjutkan lagi terkait dengan penyemaian tadi Pak. Persemaian itu habis ada plastiknya 1 meter persegi, itu dibutuhkan kompos sebanyak 1 kilo. Baik. Ratakan. Ya, ratakan setebal 1 senti. Setebal 1 senti, baru setelah kita ratakan, kita guyur sama air, kita siram, baru kita sebarkan benih padi. Setelah disebar 1, tutup dengan sak pupuk itu dikerokup gitu Mas. Jadi dilindungi. Dilindungi benih itu. Jadi nggak sampai kena angin, nggak sampai kena hujan gitu. Itu saat benih begitu ya? Saat setelah persemaian. Proses pembenihannya. Kemudian setelah itu? Setelah itu sampai berapa? 15 hari. 15 hari. Jangan dibuka, tutup itu. Tapi kita masih mengontrol kondisi kelembapan media. Itu kita buka dikit, oh media ini kurang air,
disiram. Baik. Itu Terus untuk nutrisinya tutup dari lagi. situ berarti Pak ya? Gimana? Pemberian air atau nutrisinya tadi berarti tidak boleh langsung dibuka begitu ya? Enggak. Enggak. Lah, saran kita itu bibit itu biar ternaungi. Harapan kami bibit itu bisa sehat maksimal. Karena apa? Kalau lewat kita buka, kebanyakan petani itu 4-5 hari baru dibuka. Biar kena sinar matahari, harapannya gitu. Padahal sebenarnya itu sudah benar. Itu sudah benar, tapi kurang pas. Kurang pasnya apa? Apabila ada kupu atau klaper itu hinggap di tanaman itu naruh telur. Telurnya kupu. Lah harapan kami tutup biar kupu nggak bisa masuk. Kalau biar kupunya tadi nulur, proses penanaman tanaman ini benar-benar sehat. Baik. Gitu. Jadi dampaknya kalau tadi ada serangga atau lain-lain hinggap menanamkan telur itu berarti tanamannya bisa berkurang kualitasnya Pak ya? Iya, karena rata-rata untuk tanaman padi itu memang ada beberapa hama yang yang khusus begitu khusus menyerang padi. Salah satunya kupu, yang kalau nanti kupu itu, tapi kupu khusus bukan kupu bagus. Kupu khusus ini nantinya itu jadinya ke penggerek batang. Penggerek batang ini kalau pada usia dini sudah terserang persemen dia ada masa dia bertelur, ada masa dia pecahkan telurnya. Nah, umumnya pada saat dia pindah tanam otomatis telur ini pecah jadi ulat. Nah, ulat ini pada waktu tanaman umur 30 terserang itu sudah butuh, otomatis kan sudah butuh penanganan. Yang kita antisipasi bagaimana menanam bibit itu sehat. Caranya yaitu tadi ditutup dari awal, dikondisikan kayak baby dalam inkubator, jadi dia tidak terserang apapun gitu, dengan nutrisi dan nutrisinya memang karena kuncinya ini benih itu sudah ada cadangan makanan, jadi sebenarnya kita nggak perlu pupuk. Adanya pupuk kandang itu hanya membantu dia untuk pertumbuhan perakaran. Baik. Itu berarti memang harus diwaspadai ini untuk sahabat Suara Sidoarjo. Biasanya kan memang harapannya dibuka biar kena sinar matahari, ternyata malah kena hama bukan matahari ya. Baik, sementara untuk persemaian sendiri ada berapa metode Bu mungkin? Di persemen sebenarnya untuk yang sudah dikenal ada 3 metode ya Mas Dwi. Yang konvensional biasa, persemen kering sama tabela. Tabela itu tanaman benih langsung, jadi nggak perlu persemen, langsung disawur. Nah, itu lebih hemat lagi, hemat biaya, hemat waktu, cuman butuh kekuatan mental yang tinggi untuk tatak melakukan itu, karena biasanya buat persemen ini langsung disawur. Nah, itu ada metode tertentu, dan ini yang sudah dikenalkan di Wonoayu ya Mas Dwi. Di kenalan Wonoayu dan beberapa wilayah Sukodono, Tulangan sudah mengenal ini, tapi memang tidak mudah untuk menerapkan ini. Yang lebih mudah sebenarnya ke persemen kering, makanya kita lebih mengarahkan sering ke persemen kering itu. Kalau sudah persemen kering, maka untuk tabela lebih mudah lagi untuk mengaplikasikan. Baik. Kalau tabela itu setahu saya orangnya jalan ditabur-taburkan begitu gitu ya. Bisa seperti itu atau pakai alatnya ya Mas Dwi. Ada alatnya, tapi manual masih belum mesin. Berarti kalau tabela itu lebih mudah tapi lebih beresiko begitu ya? Iya, lebih beresiko. Baik. Kemudian untuk saat ini kalau kita bicara soal keuntungan, tadi kan lebih ke teknisnya ya. Keuntungan kan masih belum kita bahas, tapi saya tadi sempat dapat sign dari ruang redaksi, sepertinya sudah ada yang mungkin bergabung ya. Saya coba ke Karin dulu. Rin? Iya, ini sudah ada 2 yang bergabung. Yang pertama dari Rizka di Sukodono. Untuk melakukan persemaian bibit padi di plastik bag ini, apakah mungkin membutuhkan cahaya yang cukup juga, seperti ketika menanam bibit-bibit tanaman lain? Kemudian yang kedua dari Ibu Violeta di Gedangan. Kalau keunggulan penanaman bibit padi jika dilakukan dengan cara semai kering apa saja ya selain lokasinya yang mudah diamati? Oke, itu pertanyaan pertama tadi
sinar matahari ya? Iya, sudah terjawab atau belum? Sudah terjawab kayaknya ya. Kalau misalnya bisa diulas lagi deh, diulas sedikit saja. Kalau yang persemaian kering itu secara umum sama, dia butuh sinar matahari full. Cuman kuncinya sebenarnya pertanyaannya ke pekarangan. Kalau ke pekarangan ya apa caranya nggak full kan itu. Nah kalau ke pekarangan karena banyak naungan-naungan. Nah itu yang kita harus siasati. Cari yang nggak besar segini aja, yang memang dari sini masuk sinar matahari masuk. Bisa masuk. Sinarnya masuk. Kuncinya di situ aja. Untuk sinar sebenarnya tidak ada masalah karena rata-rata kita sinar mataharinya besar. Asal tidak ternaungi gitu aja. Dan tanahnya harus rata. Karena ada beberapa pekarangan kan beberapa batuan-batuan dan itu kalau tanahnya tidak rata akhirnya kan pastinya gelembung-gelembung ini ya. Ini yang susah, tidak bisa, akhirnya penyiramannya tidak bisa rata juga. Jadi kuncinya harus kunci dari persemaian kering itu sebenarnya ribet di awal tapi enak di akhir. Kitanya ribetnya notoy apa caranya kayak plesteran gitu. Dasarnya seperti bisa plesteran, diterima bisa di plastik di plesteran juga, kemudian medianya juga bisa rata. Akhirnya penyebaran benihnya bisa rata ya Mas Dwi. Penyebaran untuk komposnya juga bisa rata. Akhirnya kelembapannya ya rata. Tapi untuk soal matahari tadi yang baik berapa jam atau berapa menit sih Bu mungkin untuk agar tanamannya tadi terkena sinar? Kalau lama-lama kan tadi takutnya ada hama yang hinggap begitu ya. Sebenarnya sinar matahari kita tutup pun tetap sinar matahari bisa masuk. Karena apa? Yang dibutuhkan beda ya kalau kita tanaman dengan bibit. Seperti bayi dengan kita sudah dewasa. Kalau dewasa kan full sinar matahari, tapi kalau baby atau bibit itu yang penting dia lembab dan sinar matahari cukup itu bukan berarti full. Baik, jadi dia tetap tertutupi sama apa Mas, sak tadi ya, plastik tadi, sak tadi itu tertutupi karena dia menjaga kelembapan tok sama menjaga hama. Untuk sinar matahari dia sudah mendapatkan secara tidak langsung. Tapi itu dicoba di usia 15 hari tadi saat ya. Akan tanam. Saat tanam. Baik, jadi harus dibedakan sahabat ya. Saat tanam baru dilepas ini. Bukan baru itu dikit-dikit dilepas. Gagal akhirnya. Begitu pertanyaan kedua tadi ya, dari siapa Rin yang menanyakan, ini bisa diulang sepertinya. Yang kedua dari Violeta. Iya, ini kok bagus namanya ya. Ya, pertanyaan yang tadi apa Rin, pertanyaan tadi bisa diulangnya. Pertanyaannya untuk keunggulan penanaman bibit padi jika dilakukan dengan semai kering apa saja selain lokasinya yang nanti mudah diamati. Baik, ini tadi sempat saya mau tanyakan juga ya. Ini sudah terwakilkan itu. Keuntungannya juga mungkin. Baik, ini tapi sebelum kita jawab mungkin saya berikan kesempatan untuk pesan akan hadir terlebih dahulu ya untuk kedua narasumber kita yang ada di studio. Sahabat yang ingin bertanya nanti bisa lewat WhatsApp kami ada di 031 896 1514 atau teleponnya juga bisa. Itu untuk telepon maksudnya tadi. Untuk WhatsApp di 0821 3264 109. Sementara telepon di 031 896 1514. Alon-alon tacak, mlaku kok nabrak-nabrak. Sorry, arep ngabari, ngurus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil tambah gampang. Temen ta, ojo mbojo. Asli. Semua produk layanan yang dikeluarkan oleh Dispenduk Capil Sidoarjo sudah ada tanda tangan elektronik dan bisa dicek keabsahannya dengan scan barcode. Ada fasilitas jemput bola disabilitas program DILAN, Difabel, ODGJ atau lansia. Jadi untuk lansia atau difabel bisa mengajukan perekaman EKTP ke Dispenduk Capil Sidoarjo melalui kelurahan, desa atau kecamatan. Untuk perekaman KTP elektronik, cetak KK, KTPL dan surat keterangan pindah bisa langsung dilakukan di 18 kecamatan atau langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidoarjo setelah dapat nomor antrian. Untuk memperoleh KIA, cukup melampirkan fotokopi akta kelahiran, KTP dan KK untuk anak usia 5-17 tahun dan melampirkan foto warna ukuran 3x4 dan untuk anak usia 0-5 tahun tidak usah melampirkan foto dan berhak mendapatkan paket layanan akta kelahiran atau KK-nya. Kritik, aduan atau saran langsung ke helpdesk3515@gmail.com atau ke website dispendukcapil.sidoarjokap.go.id atau bisa di Facebook Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Instagram Dispenduk Capil Sidoarjo atau Twitter di Dukcapil SDA. Jangan lupa tulis identitas Anda dengan lengkap. Iyo tibanya gak ruwet. Gampang kan? Ya wis, mulai yo. Lo kok diusir? Ape umbah-umbah, helm tak umbah.
Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Wah, habis makan, merokok dulu ah. Ih, asap apa sih nih, ganggu banget. Mas, kesini sebentar bisa? Iya mbak. Asap apa sih nih mas? Dari dapur restoran bukan sih? Oh bukan mbak, itu di meja 13 ada yang merokok. Oh, mas, kalau minta tolong kasih tahu bisa nggak ya mas? Kalau asap rokoknya mengganggu? Iya mbak, bisa. Saya kasih tahu sekarang. Makasih ya mas. Mas, maaf mas. Oh ya, ada apa? Maaf mas, asap rokoknya mengganggu pengunjung restoran yang lain. Oh iya mas, saya matikan rokoknya sekarang. Maaf ya mas. Iya, terima kasih mas. Ingat, jangan merokok di tempat umum. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Sahabat, listrik sangat bermanfaat untuk kita, juga berbahaya apabila kita lalai. Apa saja yang perlu kita hindari supaya aman menggunakan listrik? Hindari bermain layang-layang dekat jaringan listrik. Hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat dengan jaringan listrik. Jarak amannya minimal 3 meter. Kemudian Anda juga harus menghindari penggunaan tusuk kontak bertumpuk. Berhati-hati saat menggali tanah supaya tidak mengenai kabel listrik yang ada di dalam tanah. Jangan parkir truk di dekat jaringan listrik. Periksa instalasi listrik setiap 5 tahun sekali. Jauhkan antena TV atau parabola serta papan reklame dari jaringan listrik. Dan terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Informasi ini dipersembahkan oleh PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Sidoarjo. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Baik, sahabat, masih bersama dengan Bu Sita dan Pak Dwi yang pagi hari ini hadir di studio Suara Sidoarjo dari BPP Kecamatan Porong ya. Okay. Untuk pagi hari ini kita membahas terkait dengan metode penanaman padi, metode seri dengan persemaian kering. Susah ya. Baik, ini tadi sempat ada menanyakan terkait dengan mungkin keuntungan keunggulan dan keuntungan ya. Tadi saya juga sempat ingin bertanya. Berarti satu paket lah ini. Bisa disampaikan mungkin atau dijelaskan? Ya, Mas Dwi, Sita. Keunggulannya banyak, sangat jauh dari yang persemaian biasa, persemaian konvensional. Terlepas itu dari lokasi, dari segi biaya aja, biaya itu jauh dari yang kalau misalnya kita persemaian kering itu kita sudah pangkas biaya Daud itu sekitar 300 ya Mas Dwi. 300 kita sudah pangkas 300.000. Itu belum daya biaya untuk persiapan waktu lahan persemaian yang biasanya pembuatan lahan itu 100, berarti kita sudah pangkas sekitar kasaran biaya itu sudah pangkas kurang lebih 400.000 sampai 500.000. Itu masih hitungan kasar. Itu soal biaya. Belum hitung masalah benih. Belum benih pun belum ya? Benih sangat hemat ya Mas Dwi. Kalau yang biasa konvensional itu butuh 10 kilo. Ini cuman butuh 5 sampai 6 kilo. Itu sudah biaya juga, itu sudah sangat hemat. Tapi hasilnya sama Bu ya? Hasilnya sama, bahkan lebih bagus jika bisa mensiasati hal-hal yang dari biasanya. Karena memang sesuatu yang berbeda otomatis pelaksanaannya juga berbeda. Seperti itu soal biaya. Keunggulan yang lain hama seperti yang dijelaskan Mas Dwi tadi. Hama yang diantisipasi sebenarnya dari awal itu hama penggerek batang sama wereng. Itu musuh yang kita bilang hama ya, bukan penyakit.
itu musuh yang dari awal memang sudah kemungkinan besar menyerang. Nah, dari situ kita awali dengan persemaian kering ditutup pakai sak itu tadi. Itu sudah hama tidak akan masuk kecuali tikus. Tikus beda lagi. Kalau tikus, kalau memang itu lokasinya memang rawan dari tikus, berarti harus ada langkah lain. Misalnya pemberian kerobong itu plastik itu bisa digunakan sama pemberian umpan otomatis karena memang setiap hama itu punya ciri khas sendiri, punya serangan sendiri dan kita juga punya antisipasi sendiri. Gitu. Baik. Jadi memang saat ini kalau saya simak di awal memang lebih ribet sih untuk metodenya, tapi aslinya ternyata juga sangat ini menguntungkan. 10 kilo dipangkas 5 kilo hasilnya sama. Baik. Itu keuntungannya lagi mungkin? Keuntungan lagi hemat tenaga. Kalau kita biasanya hemat tenaga sama pemantauan lebih efisien. Kalau hemat tenaga itu Daud itu biasanya pindah tanam. Pindah tanam itu seharian itu paling enggak 1 hari itu harus daud, baru besoknya tanam. Tapi kalau pakai persemaian kering, sekarang tanam ya sekarang dicabut. Oh, langsung bisa ya? Tidak lebih dari 12 jam. Tapi kalau kita pakai dautan biasa, kita harus nunggu lebih dari 12 jam. Dan akar tanaman dikondisikan pada kondisi 12 jam stagnan di satu tempat yang tidak terkondisikan, dia akan berubah kondisinya. Dan itu keuntungan yang benar-benar di luar kita tahu kondisi tanaman itu sendiri. Baik, ini semoga juga bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Violet ya. Lagi skripsi kelihatannya. Tanyanya kok langsung menjurus seperti itu ya. Baik, sementara untuk metode Sri sendiri tadi system of rice ya begitu ya. System of rice intensification. Ini ada 7 prinsip katanya di sini. Apa saja itu? 7 prinsipnya itu mulai dari pemilihan benih. Pemilihan benih itu kita harus benih yang sertifikat. Benih yang sertifikat artinya benih yang punya legalitasnya jelas, sejarahnya jelas, kualitasnya jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi umur tidak lebih dari batas maksimal bibit itu sebenarnya umur 20, tidak lebih 20 hari. Kurang dari 20 lebih bagus. Itu. Terus yang ketiga, pengolahan lahan lebih maksimal karena pengolahan lahan itu lebih ke arah singkal ya Mas Dewi. Singkalnya kalau bisa kedalaman pembalian lahan itu lebih dari 20 cm. Karena di bawah dari 20 cm itu maka nutrisi yang di balik ini kan otomatis ke atas. Yang atas ini maksimal. Tuh. Terus yang ketiga, jarak tanam teratur. Kalau jarak tanam teratur otomatis dia sinar matahari maksimal, waktu pertumbuhan sama hama penyakit juga, terutama penyakit di sini bisa terkurangi. Kemudian yang keempat, pengairan berselang. Itu tadi kembali ke awal tadi kita bilang bahwa tanaman padi itu tidak butuh air tapi tidak kondisi banyak air. Jadi tidak air mengenang. Yang keempat, yang keenam pemupukan berimbang dan profesional. Artinya pemupukan itu harus tepat sesuai kebutuhan tanaman. Yang ketujuh, penggunaan pestisida secara tepat sasaran, tepat dosis, tepat waktu, tepat penggunaan. Tapi kalau beberapa waktu ini memang disarankan tidak terlalu menggunakan pestisida dengan sering begitu ya? Iya, sebenarnya harapannya seperti itu, tidak menggunakan pestisida kimia secara berlebihan sama pupuk kimia secara berlebihan. Cuman kita untuk pemahaman seperti itu memang butuh penjelasan lebih karena hama sekarang juga besar ya Mas Dwi. Hama yang menyerang wereng sama ini potensinya wereng sama kalau musim hujan wereng, penggerek sama penyakitnya Santomonas. Santomonas itu penyakit yang seperti apa, Bu? Penyakit Santomonas bisa dijelaskan Mas Dewi? Santomonas itu ciri-cirinya daun itu agak kuning ke merah-merahan. Kayak karaten. Oh iya. Ya pernah lihat sih. Lah bahasanya petani itu kresek, kena kresek gitu. Itu berarti kena Santomonas.
itu karena kelembapan tinggi, pemupukannya juga belum tentu berimbang. Cenderung ke arah urea. Itu biasanya memang musim hujan begitu Pak ya? Musim hujan. Baik. Kemudian dari 7 unsur atau prinsip tadi akhirnya menghasilkan keuntungan yang tadi sudah kita bahas begitu Bu ya. Oke, baik. Jadi untuk saat ini semoga bisa benar-benar terjawab ya Mbak Viola tadi ya. Ini saya dapat pesan lagi soalnya ini dari redaksi ini. Ada tanya lagi Rin ya? Rin? Iya. Ada pertanyaan lagi, 2 pertanyaan yang masuk di WhatsApp redaksi. Yang pertama dari Fitrah di Krian. Permisi, mau bertanya, apakah plastik bag ini nantinya tetap dipakai ketika tanaman padi sudah memasuki usia siap dipanen, atau di usia berapa itu nanti padi akan dipindahkan ke tempat lain? Dan jika iya, proses perpindahannya ini seperti apa? Kemudian yang kedua dari Ian di Sidoarjo. Seperti tadi yang dikatakan oleh Ibu narasumber, pupuk ini lebih difungsikan untuk pertumbuhan akarnya. Apakah berarti dengan tidak digunakannya pupuk itu tidak terlalu berpengaruh lebih terhadap pertumbuhan padi? Dan untuk menumbuhkan akarnya selain menggunakan pupuk, apa bisa diganti dengan pemberian air saja? Oke, baik. Jadi 2 pertanyaan ya. Keren pertanyaan. Ini kok seperti ini? Apakah sekarang memang metode-metode itu digemari begitu ya Bu ya? Mungkin metode bertani yang aneh-aneh itu sekarang digemari begitu ya. Nah, ini untuk sahabat Suara Sidoarjo, sepertinya juga harus saya tutup untuk sesi pertanyaannya karena kita juga masih ada beberapa hal yang harus dibahas lagi nih. Baik, jadi 2 pertanyaan tadi mungkin akan kita jawab setelah satu pesan yang akan hadir terlebih dahulu ya untuk pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Ternyata penyebaran COVID-19 belum berhenti. Oleh karena itu jangan pernah lelah. Ayo kita lindungi diri kita dengan menggunakan masker yang aman dan benar. Kalau pakai masker jangan di bawah hidung. Kalau pakai masker jangan di bawah dagu. Lalu jaga jarak yang aman juga. Dan cuci tangan dengan menggunakan air mengalir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat Suara Sidoarjo, untuk saat ini masih dalam momen musim hujan begitu ya. Kalau Anda melihat ada pohon tumbang di sekitar wilayah Sidoarjo, kemudian lampu penerangan jalan umum atau PJO ini padam, sekarang bisa dilaporkan melalui aplikasi e-lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK Kabupaten Sidoarjo meluncurkan e-lingkungan. Caranya download di Play Store, kemudian login dengan memasukkan nama, nomor telepon, dan nomor induk kependudukan atau NIK. Setelah masuk, sahabat bisa langsung memanfaatkan layanan e-lingkungan. Untuk pengaduan, sahabat bisa langsung memilih buat pengaduan. Kemudian tuliskan lokasi dan klik tombol berlogo MAP. Selanjutnya, tuliskan deskripsi aduan dan yang terakhir kirimkan foto dan data pengaduan untuk diverifikasi. Adukan lampu PJU padam, pohon tumbang melalui aplikasi e-lingkungan. Informasi ini dipersembahkan oleh DLHK Kabupaten Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik sahabat Suara Sidoarjo, tadi dengan 2 pertanyaan juga ini masuk sesi terakhir ya, kurang dari 10 menit kita bahas terkait dengan pertanyaan pertama tadi ini Bu. Ini yang ditanyakan tadi lebih ke diulang sepertinya Rin ya. Baik Rin, untuk yang tadi pertama bisa diulang dulu Rin untuk pertanyaannya Rin. Yang pertama tadi. Pertanyaan pertama ya. Yeah. Pertanyaan pertama dari Fitra di Krian menanyakan tentang usia plastik tadi ya? Iya, plastik tadi. Oke. Kemudian yang kedua tadi? Yang kedua ini untuk pupuk. Selain menggunakan pupuk, apa bisa jika hanya ingin menumbuhkan akarnya saja melalui air? Oke, baik. Jadi tadi 2 pertanyaan tadi tentang plastik itu ya. Tadi tahu saya 15 hari begitu untuk plastik tadi. Baik. Bisa dijawab mungkin ini untuk plastik tadi. Ini mengulas kembali sih sepertinya ya. Maksudnya plastik yang digunakan, caranya menggunakan itu plastik. Apakah nanti tetap digunakan atau seperti apa itu plastiknya? Masih bisa digunakan. Oke. Jadi plastiknya itu kita tidak kita hanya plastik itu sebagai dasar, buat sebagai alas saja. alas, alas.
akhirnya untuk menghalangi akar itu biar nggak tembus ke tanah. Jadinya nanti waktu tanam itu kita mengambilnya lebih mudah karena nanti digulung. Digulung kayak kertas kayak gini ya. Jadi bukan baru waktu tanam dijabuti. Gitu, seperti itu. Jadi hanya kita malah berupaya bahwa plastik itu tidak terpotong, jadi bisa digunakan dalam jangka waktu lebih dari 1-2 tahun ya. Semakin tebal plastik itu malah semakin bagus, berarti dia daya tahan untuk penggunaannya lebih panjang. Tapi kalau saya boleh tanya, itu plastiknya khusus atau seperti apa, Bu? Plastiknya biasa. Banner atau misalnya plastik plastik apa? Ya ingat plastiknya kerupuk. 10 kilo apa berapa kilo yang itu bisa dipotong jadi 2 terus dipanjangkan gini, seperti itu bisa. Tapi biasanya kalau plastik itu hanya 1-2 kali pakai ya Mas Dewi. Tapi kayak banner tadi bisa tahun-tahunan ya. Banner, terpal bekas itu bisa digunakan, tinggal dikasih lakban aja kan sudah aman kalau misalnya pengen hemat. Baik, itu jadi masih bisa digunakan begitu ya. Tapi kalau proses tumbuhnya sudah tidak memerlukan lagi, Bu ya? Proses apa? Proses untuk padi tadi tumbuh sudah tidak menggunakan sama sekali ya. Itu hanya untuk kayak kayak bayi ditaruh di tempat kecil dulu gitu. Baik, kemudian untuk pertanyaan kedua tadi terkait dengan pupuk yang diganti dengan air gitu. Jadi bisa menjelaskan. Ini super hemat ya. Ini hemat-hemat saja ini. Pertanyaan kritis. Tidak bisa kalau untuk air, bukan karena kita bukan karena itu tadi tanaman padi bukan tanaman air, tapi tanaman padi tanaman yang butuh kelembapan. Fungsinya pupuk kandang tadi memang untuk alas untuk sekalian media menjaga kelembapan. Jadi nutrisi dari persemen pembibitan itu lebih pada yang ada di dalam benih itu sendiri. Itu nutrisinya di situ. Yang dibutuhkan di padi kelembapan di media tanamnya itu. Harus diperhatikan. Makanya tetap harus pakai media tanam. Cuman media tanam apa yang bagus untuk padi itu kan yang ditanyakan sebenarnya. Media tanam yang bagus untuk padi itu media tanam padi yang strukturnya remah, yang dia ndak atos tapi dia mudah untuk lepas. Yang paling mudah di situ pupuk kandang. Dan pupuk kandang pun kita juga harus memilih, bukan sembarang pupuk kandang dipakai karena bakal kebakar. Kalau karena panas, punya ciri ya Mas Dewi. Setiap ternak itu punya ciri khas dari kotorannya. Dan kotoran yang kita rekomkan itu kotoran sapi, kerbau sama kuda. Itu terbakar maksudnya merusak tanaman atau terbakar merusak jaringan tanaman? Terbakar itu benih nggak bisa tumbuh. Ya, baik, saya kira terbakar beneran. Baik, jadi benihnya tidak bisa tumbuh dan nutrisi tidak bisa masuk mungkin ya. Oke. Jadi itu tadi untuk menjawab padi bukan tanaman air ya. Ya kalau orang Sidoarjo-nya pondo titik lah. Masa diganti air begitu ya. Baik, kemudian ini terkait dengan kelembapan tadi yang harus diperhatikan mungkin apa saja? Karena tadi kan harus sedikit nyambung sih mungkin ya dengan yang tadi ditanyakan ya. Kalau kelembapan kan ada takarannya mungkin ini harus sampai berapa begitu. Takarannya dia tidak perlu maksudnya nggak jemek gitu ndak, tapi cenderung basah. Cukup basah tapi enggak jemek sampai sumamai digenggam, enggak sampai netes. Gitu. Atau dingin, biasanya tanahnya dingin begitu kalau dipegang ya. Bisa seperti itu. Jadi kadang ada beberapa kasus itu karena enggak biasa ngontrol, karena masih baru itu kendalanya di petani ngontrol kelembapan. Jadi kalau musim hujan aman, tapi kalau musim kemarau mau enggak mau harus dikontrol, dan itu biasanya tanahnya kering. Kemudian ini ujung tanamannya itu coklat karena memang kekeringan. Baik, jadi tidak perlu terlalu kering juga, tapi juga tidak perlu terlalu basah begitu ya. Kemudian ini untuk pengolahan tahap terakhirnya, untuk penyemaian tadi atau metode Sri tadi? Untuk tahap terakhirnya waktu tanam itu ya kita langsung digulung. Tinggal digulung umur 15 hari itu otomatis tadi begitu ya. Karena akar ini sudah sama-sama saling mengikat.
mengikat tapi tidak terikat. Nah, itu nanti digulung, terus dipecah waktu tanam, terus tinggal tanam dan itu pun tanamnya karena dia tidak seperti bibit biasanya yang akarnya panjang. Ini akarnya pendek, otomatis waktu dia dicopot itu lebih mudah, terus waktu ditanam pun lebih gampang. Dan biasanya nanamnya kayak gini. Berarti memang saat ini harus diperhatikan juga nih untuk akhirnya ya. Tapi di awalnya memang lebih ribet begitu ya. Ribet awalnya ribet. Terutama kita buat dasarannya yang ribet. Dasaran dari kuncinya di rata itu tadi. Karena beberapa kasus saat tidak rata itu terus timbul gelembung. Ada yang bolong, gelembung, ada yang enggak. Nah, gelembung ini akhirnya si air ini ke sana, ini tidak ke sini, tidak ke yang ke atas ini kan. Nah, itu yang akhirnya membuat tanaman itu akar itu tidak bisa menyatu. Oke, baik. Akhirnya pertumbuhannya gelombang-gelombang itu tadi ya Mas Dewi. Baik. Ini mungkin yang sedikit terlewatkan tapi paling penting ini. Jumlah bibit padi yang ideal itu seperti apa? Jumlah bibit padi untuk tanamnya ya. Iya. Untuk tanamnya itu maksimal tidak lebih dari 5 harusnya. 3 sampai 5. Nah, rata-rata petani itu tenaga tanam itu tanamnya lebih dari 5, 10 bisa satu rumpun. Padahal itu enggak maksimal. Kenapa enggak maksimal? Bayangkan dalam satu ruangan diisi 10 sama diisi 3 kan nafasnya lebih enak yang 3. Betul. Seperti efektifnya juga lebih banyak yang cuman 3 makanya tadi kenapa ya. Kemarin awal waktu tadi kita ngomong tentang tabela sawur. Kalau sawur itu kan 1 biji 1. Random begitu ya. Seperti itu. Jadi lebih maksimal sebenarnya. Cuman perawatannya memang harus lebih intensif. Baik. Jadi tadi sahabat ya, itu memang alangkah lebih baiknya tidak boleh lebih dari 10 begitu tadi ya. Baik. Nah, ini karena juga sudah kurang dari 10 detik maksudnya ya. Ini closing statement mungkin untuk saran untuk para petani yang ingin mencoba metode penyemaian ini. Mungkin dari Pak Dwi dan juga Bu Sita satu-satu gitu. Oke. Pak Dwi dulu sepertinya. Saran untuk petani yang ingin mencoba, jangan pernah putus asa. Mencoba bisa 1 sampai 4 tahap baru kita paham benar. Berarti 1 kali gagal, coba lagi 2 kali, 3 kali, 4 kali, insya Allah udah nemu jalannya nanti. Itu aja sarannya. Berarti memang tidak menutup kemungkinan di awal itu ada kegagalan begitu ya? Ada kegagalan. Oke, baik. Kalau dari Bu Sita mungkin? Kalau saya sebenarnya ke arah ini persiapan. Jadi persemaian kering memang beda dengan persemaian biasanya. Otomatis untuk penanganan persemaian kering lebih intensif, lebih detail. Tapi tidak apa-apa, lebih detail itu kita lebih enak dimudi, kita lebih ruwet di depan, tapi di belakangnya kita lebih mudah. Itu kuncinya di situ. Dan hemat biaya memang penting, tapi setidaknya tanaman sehat itu yang diutamakan. Betul tadi ya, itu yang air itu. Baik, ini kalau begitu terima kasih. Ini 1 bulan kita akan berjumpa seperti ini ya, untuk BPP dari Kecamatan Porong ini ya. Jadi sahabat, untuk Anda yang mungkin ketinggalan terkait dengan tadi perbincangan yang menarik, jangan khawatir, minggu depan masih ada, tapi topiknya berbeda. Tapi topiknya berbeda loh ya. Iya, topiknya baik, berbeda. kalau begitu terima kasih untuk waktunya. Ini menyempatkan dari Porong, Pucuk loh ini. Pucuk Sidoarjo nih ya. Ini ada Ibu Sita dan Pak Dwi dari BPP Kecamatan Porong yang sudah hadir sejak jam 8:30 bahkan ya. Sudah menyempatkan waktu untuk hadir ke studio. Semoga bisa berjumpa dalam kesempatan berikutnya di minggu depan begitu Bu ya. Baik, kalau begitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih.